Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ini adalah pertemuan kedua. Kita masih di muqaddimah. InsyaAllah kita akan melanjutkan muqaddimah kedua dari kitab Fabihudahu Muqtadih. Dengan hidayah mereka, dengan petunjuk mereka para nabilah kita mengambil contoh. Kita bacakan di halaman yang ke-9 ya, dari kitab Fabihudahu Muqtadih. Silahkan yang punya kitab bisa buka kitabnya. Nah, kata muallif Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, asbabu ta'addudir rusul. Ar-rusulu kathura kama huwa ma'lumun wa li kathratihim asbabun. As-sababul awwal kathratul umami. Fa idza جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير عرفت عند ذلك عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة فهم كثر لأن الأمم كثر وقال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خاصة إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمن خاص في مكان خاص والذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء. Beliau yang pertama di sini menjelaskan, dulu kita sudah dikasih tahu bahwa yang namanya kenabian dan kerasulan itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa kok rasul itu banyak sekali? Para anbiya itu kok banyak sekali? Ini jawabannya. Kata beliau, rasul dan nabi itu banyak, ada dua sebabnya. Ada beberapa sebab. Yang pertama kata beliau, kathratul umam. Memang umat ini sangat banyak sekali. Umat ini dari Nabi Adam itu kemudian beranak pinak, anak cucu Adam itu menyebar ke seluruh dunia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu pasti ada nadhirnya, pasti ada rasulnya, pasti ada nabinya yang akan memberikan mereka peringatan, yang akan menunjuki jalan mereka. Apalagi kalau kita tahu bahwa para nabi-nabi dulu itu satu umat satu nabi, satu umat satu rasul, dan umat itu sangat banyak sekali disebutkan umam. Dan dikuatkan lagi dengan qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi setiap umat itu akan dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla seorang rasul. Inilah yang menyebabkan rasul itu menjadi banyak. Di tempat ini ada rasulnya, di zaman ini ada rasulnya, dan satu-satu orang yang rasul menjadi seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa betapa banyaknya jumlah para nabi dan rasul. Yang pertama, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an adadi al-mursalin faqala jammun ghafir 300 wa bid'ata ashar. Ditanya tentang jumlah para nabi, beliau mengatakan sangat banyak, sekitar 300-an lebih orang. Haula'il mursalun wa sa'alahu an adadil anbiya. Ini para rasul. Bagaimana dengan para nabi? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mi'ah wa arba'atun wa ishruna alf nabi. Ada berapa? Ada 1.400 mi'ah wa arba'atun wa ishrun. Ada 1.124 nabi. 1.124 nabi. Sampai ribuan jamaah sekalian. Fal adadu idzan kabirun jiddan. Hadza adadul anbiya alladhi nabba'ahumullah tabaraka wa ta'ala ala khilafin baina ahli al-ilmi fi sihhati hadzal hadis
walakin yakfina qawluhu ta'ala jalla wa ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ini menjadi penguat kita hadis ini, kata beliau, walaupun para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, tetapi ya cukup. Allah mengatakan setiap umat pasti ada rasulnya. Ini sudah akan menunjukkan, akan membuktikan bahwa betapa banyaknya para nabi dan rasul itu. Sebab kedua adalah hajatun nas ilal mursalin, wa qad dzakarna qariban anna an-nas la yastati'una abadan an ya'budullah tabaraka wa ta'ala ala basiratin hatta ya'lamu ma yuridullah jalla wa ala minhum wa lan ya'lamu hadza illa an tariqil mursalin. Memang manusia itu sangat butuh yang namanya Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu, Nabi dan Rasul itu sangatlah banyak. Sekali lagi beliau menguatkan bahwa tak mungkin kita bisa menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita dari akal saja. Mungkin nggak ada Nabi kasih tahu cara kita sholat, kasih tahu cara kita puasa, gimana rakaatnya, gimana cara gerakan-gerakannya. Terus dalam masalah muamalah, mana yang halal, mana yang haram. Tidak mungkin akal manusia itu, kalaupun ada akal yang cerdas, pasti akan mereka berbeda-beda. Wong ada hadis dan Al-Qur'annya saja masih berbeda-beda. Ini yang menjadi akidah kita bahwa Nabi dan Rasul itu sangatlah banyak. Kemudian muqaddimah ketiga, al-iman bir rusul min usulil iman. Perhatikan ini supaya kita semangat untuk belajar tentang Qasasul Anbiya ini. Kenapa kita harus semangat? Karena iman kepada Rasul itu adalah rukun iman. Dia adalah iman yang paling dasar. Wal iman bil rusul aslun min usuli hadha ad-dinil azim. Walidzalika lamma jaa Jibril wa sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Wa qala Allah jalla wa ala آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Lihat disebutkan wan nabiyyin. Dalam ayat ini tidak disebutkan al-qadar. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Uiddat. Yang disediakan untuk siapa? Lilladzina amanu billahi wa rusulih. Lihat di sini dalam ayat ini, ayat Al-Hadid ini disandingkan antara iman dengan iman billah dengan iman bir rasul. Jadi kita harus sepakati bahwa yang namanya iman bir rasul ini betul-betul aslul iman. Inti dari keimanan kita sebagai seorang beriman adalah kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana kita bisa percaya, kita bisa meyakinkan hati kita, kita beriman kepada para Nabi kalau kita tidak mengenal mereka. Kalau kita tidak melihat sifat-sifat mereka. Kalau kita tidak pernah hidup seperti bagaimana mereka hidup. Artinya kita membaca cerita mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, melihat apa yang mereka dulu dakwahkan, merenungi apa yang mereka dapati dari segala musibah, dari segala cecaan, dari segala sesuatunya. Kita tidak akan mendapatkan keyakinan yang besar kalau kita belum merasai, belum hidupi seperti mereka. Oleh sebab itu, ini pentingnya kita belajar Qasasul Anbiya supaya kita betul-betul bisa meyakini iman yang agung ini. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita pada muqaddimah ini adalah al-anbiya war rusul hum asyraful khalqi wa akmaluhum. Setelah kita yakini bahwa beriman kepada Rasul itu menjadi dasar keimanan kita yang paling dasar, sekarang kita harus yakini juga mereka adalah manusia terbaik. Mereka adalah makhluk terbaik. Yang paling sempurna adalah para nabi. Jangan sampai nanti kita salah kaprah. Kita menganggap ada orang yang lebih baik dari Nabi Adam. Tidak. Ada orang yang menganggap dirinya mungkin lebih baik dari Nabi Isa, dari Nabi Musa, dari Nabi Ayub. Tidak. Dari Nabi Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Tidak ada. Pokoknya secara mutlak, la anbiya wa rusul hum asyraful khalqi wa akmaluhum.
Qala al-muallif al-anbiya wal mursalun afdalu min jami'il bashar fahumul khullas min ibadillahi tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala wa tilka hujjatuna atainahu Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Lihat, wa tilka hujjatuna atainahu Ibrahim ala qaumihi. Beliau mengatakan langsung narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Allah mengangkat derajat yang beliau kehendaki, yaitu dengan cara mengangkat derajat para anbiya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina. Nah, disebutkan Ishak dan Yakub ini dua nabi, mereka dikasih dua-duanya dikasih hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, Nabi Nuh juga. Wa min dzurriyyatihi Daud, dari keluarga Nuh Nabi Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Allah mengatakan itulah cara kita membalas orang kaum muhsinin. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullun minas salihin, disebutkan dalam Al-Quran mereka orang-orang saleh. Wa Ismail, wal Yasa, wa Yunus, wa Lutan, wa kullan faddalna 'alal alamin. Lihat terakhir, wa kullan faddalna 'alal alamin. Mereka itu semuanya sudah kami fadilahkan, sudah kami lebihkan dari alamin, dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yakini secara mutlak bahwa orang terbaik itu adalah para anbiya dan rasul. Di antara sebabnya istafahumullah jalla wa ala, wa hadzal istifa' min Allah la yakunu abadan muhabah. Ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla, dan pilihan Allah ya yang terbaik. Walakin al-istifa' min Allah jalla wa ala yakunu ma'ahu ziyadatu taklif daiman. Tetapi ketika ada pilihan dari Allah Azza wa Jalla pasti ada tambahan beban. Fal ma'lum anna dzikr afdal minal dzakar afdal minal unsa. Ketika Allah memilih melebihkan laki-laki, maka di situ juga Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah melebihkan laki-laki dari perempuan itu wa bima anfaqu, karena itu fadilah Allah, dan yang kedua bima anfaqu min amwalihim, karena memang ada kewajiban untuk infak dari harta mereka. Jadi ada kelebihan, di situ juga ada tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu Allah melebihkan para anbiya dan rasul, dan tanggung jawabnya tidak seperti manusia biasa. Bebannya tidak seperti manusia biasa. Walihada aujaba 'ala rijali ma lam yujib 'ala nisa, fajibu 'alaihim hudhur al-jama'at, wajibu 'alaihim al-jihad, wajibu alaihim ad-da'wah wal hijrah wal khuruj fi sabilillah tabaraka wa ta'ala lid-da'wah. Maka beliau menjelaskan di sini tentang ayat ini. Oleh sebab itu laki-laki itu dispesialkan, makanya dia ada wajib jamaahnya, ada jihad, ada dakwah, ada hijrah, ada harus keluar fi sabilillah wa nashri hadzal dinil 'azim. Harus keluar untuk dakwah wa ghairi dzalika katsir mimma lam tu'mar bihin nisa, dan banyak hal lagi yang tidak ada di perempuan. Walidzalika lamma sta'dzanat Aisyah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad, Aisyah pernah izin untuk jihad, qala jihadukunna al-hajj, jihad anti perempuan adalah berhaji. Nyaman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Idza wafaqa ziyadatu tafdil ziyadatu taklif ولما فضل الأحرار على العبيد أوجب على الأحرار ما لم يجب على العبيد حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يجب على العبد الحج ولا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه صلاة الجماعة وهكذا غيرها كثير لأن زيادة التفضيل فيها زيادة التكليف. Beliau menjelaskan penjelasan tentang pembuktian yang namanya ziyadatu tafdil, ziyadatu taklif. Yang namanya kita diistimewakan itu pasti ada tambahan kewajiban. Termasuk juga dalam hamba dan orang merdeka itu beda. Orang merdeka tidak wajib haji, tidak wajib jihad, karena mereka tidak dispesialkan, berbeda dengan orang yang bebas, orang ahrar, mereka diwajibkan. Wa faddalallahu tabaraka wa ta'ala al-anbiya ala sairil khalqi wa zada an taklifil anbiya wa aujaba alaihim ma lam yujib ala an-nasi min al-amri bid-da'wah ila Allah hatta qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. فشهد أن الله تبارك وتعالى فضل الأنبياء وزاد من تكليفهم ولذلك يجوز لنا في القتال أن نفر إذا كان العدو أكثر من الضعف أما النبي فإنه لا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال فأوجب عليهم ما لم يوجب على غيره. Terakhir beliau ingin menguatkan bahwa Allah Azza wa Jalla melebihkan para nabi dan rasul itu
tetapi di balik itu Allah juga mewajibkan yang lebih wajib dari sekedar kita. Maka oleh sebab itu kita boleh lari ketika perang nih. Terus ternyata musuhnya lebih banyak, kemungkinan kita akan kalah. Kalau kita orang biasa boleh lari, tetapi para nabi itu harus diam, tidak boleh lari. Wal mursalun afdal minal anbiya fazada taklifuhum 'ala al-anbiya kama sayati fi ta'rifin nabi. Begitu juga rasul lebih dari para anbiya. Wa ulul azmi innama sumu ulul azmi lil masyaqqati allati لاقوها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى ونوح وعيسى ومحمد. Ini nama ulul azmi. Ibrahim, Musa, Nuh, Isa dan Muhammad. هؤلاء الرسل الخمسة قاسوا من المعاناة والجهد والبذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن به غيرهم وما كان هذا إلا لأن الله فضلهم على غيره من البشر فزاد من تكليفهم فكلنا نعرف قصة موسى وما لاقاه إبراهيم وما وقع له مع أبيه ومع ملك بابل ومع أهله ومع قومه ومع أولاده وكلنا يعرف نوحا وكم مكث في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأما عيسى فإنه بذل الشيء الكثير ولم ينتهي دوره بعد وسينزل مرة ثانية إلى هذا الأرض حتى يكمل دعوته ولا يخفى على الجميع دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فالأنبياء إذن هم خير البشر وقد أجمع أهل العلم على أن من فضل غير الأنبياء على من فضل غير الأنبياء عليهم فإنه كافر. Beliau di sini sampai mengatakan lihat ulul azmi, bagaimana cerita mereka, bagaimana kesusahan mereka, dan terakhir beliau mengatakan kalau ada orang yang melebihkan, yang menganggap orang lain itu lebih baik dari para nabi, maka dia telah kafir, kata beliau hafizahullahu taala. Kemudian beliau menjelaskan lebih panjang lebar di sini bagaimana para nabi itu dilebihkan, bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sayyidul anbiya, dilebihkan dari nabi-nabi yang lainnya, dan ini adalah lumayan panjang beliau menjelaskan untuk mentakrir, untuk menyatakan bahwa para nabi dan rasul itulah orang yang paling mulia. Beliau menyebutkan nanti contoh-contohnya orang yang paling harus kita ta'zim. Tidak boleh kita menganggap orang lain lebih wali, orang yang wali kita anggap orang wali fulan itu lebih mulia daripada para nabi. Ini adalah akidah Islamiyah jamaah sekalian. Kita sebagai muqaddimah kita pada kali ini bahwa para nabi itu mereka lebih mulia dari segala makhluk yang lainnya. Inilah mukaddimah kita yang kedua. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mukaddimah yang ketiga dan terakhir insyaallah. Kemudian kita akan masuk ke kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.